Laporan praktikum biologi. Bioteknologi konvensional pembuatan keju. Perkenalkan, nama saya Nur Rahma Akmalia dari kelas 10F. Tujuan pembelajaran: siswa mampu melaksanakan kegiatan praktikum bioteknologi konvensional pembuatan keju dengan cara dan bahan baku sederhana. Bioteknologi. Bioteknologi pertama kali ditemukan oleh Karl Erecki, seorang insinyur Hongaria pada tahun 1917 untuk mendeskripsikan produksi babi dalam skala dengan menggunakan bit gula sebagai sumber pakannya. Dikutip dari buku pengantar bioteknologi teori IT aplikasi yang dituliskan oleh Endik Deni Nugroho dan Dwi Anggorowati Rahayu. Nah, apa sih bioteknologi konvensional? Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung agar menghasilkan suatu produk, barang, dan jasa yang bermanfaat bagi manusia melalui proses fermentasi. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan langsung mikroorganisme seperti bakteri atau jamur. Kemudian, enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme dan terlibat dalam fermentasi atau proses pembagian untuk menciptakan produk atau jasa yang juga termasuk dalam bioteknologi konvensional. Sejarah keju. Keju sudah diproduksi sejak zaman prasejarah, walaupun tidak dibuktikan pasti kapan pembuatan keju pertama kali dilakukan. Masyarakat prasejarah mulai meninggalkan gaya hidup nomaden dan beralih menjadi berternak kambing, domba, maupun sapi karena kebersihan yang kurang, terkena sinar matahari secara langsung atau terkena panas dari api, maka susu dalam bejana tersebut menjadi asam dan kental. Setelah dicoba, ternyata susu tersebut masih dapat dimakan, dan itulah pertama kalinya manusia menemukan keju krim asam atau sour cream cheese. Nah, alat dan bahan yang kami gunakan dalam proses pembuatan keju yaitu ada susu full cream, cuka, dan sedikit garam. Untuk alatnya ada sendok, panci, dan juga Tupperware yang mempunyai tutup. Kami juga menggunakan kompor gas. Prosedur kerjanya yaitu: pertama, tuangkan susu full cream. Kedua, masukkan cukanya. Ketiga, panaskan hingga mendidih. Lalu, saringkan. Terus, masukkan sedikit garam. Lalu, tutup dengan tutup Tupperware-nya. Lalu, masukkan ke dalam kulkas. Baiklah, berikut video hasil praktikum saya. Selamat menyaksikan kegiatan pembuatan keju tersebut. Alat dan bahan yang kami gunakan yaitu susu full cream, cuka, panci, dan wadah Tupperware. Pertama, masukkan susu full cream tersebut ke dalam panci. Lalu, masukkan 1,5 sendok cuka. Nyalakan kompor
Tunggu sampai mendidih dan menjadi seperti ini. Nah, terus kita saringkan ya teman-teman. Lalu, masukkan ke dalam wadahnya. Lalu, tambahkan sedikit garam. Oke teman-teman, setelah itu masukkan ke dalam kulkas dan siap difermentasikan. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Pada praktikum pembuatan keju kali ini digunakan bahan sederhana, yaitu susu, cuka, dan garam. Prinsip utama dalam proses ini adalah koagulasi protein susu yang dipicu oleh asam dari cuka. Susu mengandung protein utama yaitu kasein yang menggumpal ketika pH diturunkan dengan menambahkan cuka. Proses ini disebut koagulasi asam. Cuka sebagai sumber asam asetat menyebabkan kasein terpisah dari whey atau cairan sisa. Setelah terbentuk gumpalan, kelebihan whey dipisahkan melalui penyaringan atau pemerasan. Penambahan garam tidak hanya berfungsi sebagai penambah rasa, tetapi juga membantu dalam proses dehidrasi, memperkuat tekstur keju, serta menghambat pertumbuhan bakteri yang tidak diinginkan. Metode ini merupakan contoh bioteknologi konvensional karena hanya mengandalkan proses alami tanpa bantuan enzim rennet atau bakteri pemula seperti dalam pembuatan keju modern. Hasil akhirnya merupakan keju segar dengan tekstur lunak dan rasa sedikit asam. Faktor-faktor yang memengaruhi hasil keju meliputi jenis susu yang digunakan, konsentrasi cuka, suhu pemanasan, serta waktu penyaringan. Kesalahan dalam proses seperti suhu yang terlalu tinggi atau kurangnya pemisahan whey dapat memengaruhi tekstur dan cita rasa keju yang dihasilkan. Oke, selanjutnya ke kesimpulan. Praktikum pembuatan keju dengan bioteknologi konvensional membuktikan bahwa susu dapat dikentalkan menggunakan cuka untuk memisahkan kasein dari whey. Garam berfungsi menambah rasa dan ketahanan. Hasilnya, keju sederhana dengan tekstur dan rasa khas berhasil dibuat, menunjukkan proses alami dalam pengolahan pangan menggunakan metode tradisional yang mudah dilakukan. Baik, sekian hasil laporan praktikum saya tentang bioteknologi konvensional. Saya Nur Rahma Akmalia telah melakukan
pembuatan keju. Baiklah, sekian dan terima kasih. Maaf jika ada salah kata atau ada kekurangan.